Silakan untuk kelompok 1 materinya dan itu untuk dimulai. Tafadhalu. Tes suara Ana terdengar? Wadih. Dengar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat. Yang teman-teman, rekan-rekan mahasiswa dan di Kalam Al-Ma'wa yang kami hormati, insya Allah hari ini kami kelompok 1 akan melaksanakan presentasi sebagai tugas kuliah dari mata kuliah pendidikan akhlak yang diampu oleh dosen Abu Zahid MPD. Insya Allah kelompok 3 ini nama-namanya adalah 1 Ubaidillah, Az-Zubair Zuarsa, Willy Rahman, Fathur Rahman, dan Agis Sugiana. Insyaallah makalah ini berjudul Adab Mu'addib atau guru dalam perspektif pendidikan Islam. Latar belakang penelitian, masa depan suatu bangsa selalu berada di tangan generasi yang lebih muda. Generasi yang berada di bangku pendidikan baik formal ataupun informal. Jika mereka umumnya adalah generasi yang terhimpun dari anak-anak yang bodoh, maka hancurlah masa depan bangsa. Sebaliknya, jika mereka cerdas, maka dapat dipastikan bahwa masa depan suatu bangsa tentulah menjadi lebih cerah. Dalam Islam, kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari pengetahuannya akan ilmu-ilmu dunia, melainkan juga diukur dari ketundukan dan ketaatan kepada norma-norma Islam. Karena hal tersebut merupakan pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Kecerdasan intelektual maupun spiritual sejak dini harus ditanamkan kepada anak, di mana peran mencerdaskan anak adalah kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, guru, dan institusi pendidikan. Guru adalah seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Ini berarti bahwa guru sebagai salah satu komponen di sekolah menempati profesi penting dalam proses belajar mengajar. Kunci keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah ada di tangan seorang guru. Ia mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan siswanya. Konsep pengetahuan, keterampilan, kecerdasan, dan sikap serta pandangan hidupnya. Permasalahannya, sosok guru yang bagaimana yang dibutuhkan
agar ia dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan siswa sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan yang diharapkan. Dr. Aid Al-Qarni, pengarang buku yang fenomenal, menjelaskan perlunya membaca, menggali, mengkaji, dan memahami buku-buku warisan klasik, yaitu buku-buku warisan ulama, semisal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan lain sebagainya, lalu mendiskusikannya dengan sungguh-sungguh, sehingga akan muncul kader-kader ulama cerdas yang mewarisi tradisi keilmuan ulama klasik, serta mampu menghasilkan karya-karya baru yang orisinil dan sesuai dengan kebutuhan zaman, dan tetap berpegang pada rumusan dan semangat para ulama klasik. Para ulama adalah pewaris Nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-ulama'u warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yurathu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 6297. Warisan para ulama berupa buku-buku begitu melimpah, bahkan sudah banyak yang tersaji dalam edisi terjemahan. Bukan hal yang sulit bagi peneliti-peneliti muslim hari ini untuk memahami dan menggali pemikiran mereka dan menjadikannya rujukan dalam menyusun kurikulum pendidikan, atau menjadikan mereka sebagai parameter dalam merumuskan kriteria guru yang cerdas, teladan, dan berakhlak. Karena itu sangat penting adanya kajian mengenai adab guru atau pendidik dalam melahirkan generasi yang berkualitas. Rujuk pada pemikiran Imam An-Nawawi sebagai salah satu tokoh ulama klasik melalui kajian kitab beliau Adabu al-Alim wal Muta'allim dan implementasinya di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana adab guru dan pendidik atau pendidik menurut pemikiran Al-Imam An-Nawawi dalam karyanya Adab al-Alim wal Muta'allim. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, saya serahkan untuk penjelasannya kepada Al-Ustadz Az-Zubair Juarsa. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara anak terdengar, wadih, jelas. Baik, insyaallah anak akan melanjutkan pada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami ambil pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, apa itu adab seorang guru? Yang kedua, bagaimana adab guru terhadap dirinya sendiri? Bagaimana adab guru ketika belajar? Dan yang terakhir adalah bagaimana adab guru ketika mengajar. Pada tujuan penelitian kami adalah hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam penerapan adab seorang guru. Adab guru terhadap dirinya, adab guru terhadap pelajaran dan kesibukannya, dan adab guru ketika mengajar. Metodologi penelitian yang kami ambil berasal dari kitab terjemahan Imam An-Nawawi yang judulnya adalah Wal Muta'allim. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka
Data-data yang terhimpun berasal dari terjemahan kitab Alim wal Muta'alim karya Imam Nawawi. Data yang terkumpul dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan. Baik, kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama adalah definisi adab. Adab secara etimologi merupakan bentuk masdar kata kerja adaba yang berarti mendidik, melatih berdisiplin, memperbaiki, mengambil tindakan. Beradab, sopan, berbudi baik, mengikuti jejak akhlaknya. Tertulis pada Munawir tahun 2002. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa adab adalah kumpulan hal-hal baik, yaitu inti dari akhlak, karena di dalamnya mencakup sebuah kebaikan. Dalam hadis, kata adab dipakai untuk menunjukkan kata pendidikan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, Robku telah mendidikku dan telah membuat pendidikanku itu sebaik-baiknya. Karena itulah Adian Husain mengutip pendapat Al-Attas menjelaskan bahwa istilah takdib adalah istilah yang paling tepat digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan Islam bertujuan untuk melahirkan manusia yang beradab. Adapun definisi guru, maka dalam konteks pendidikan Islam, guru atau pendidik disebut rabbi, mu'alim atau mu'addib. Punya makna yang berbeda sesuai dengan konteks kalimat. Walaupun dalam situasi tertentu mempunyai kesamaan makna. Sedangkan Muhammad Al-Naqwib Al-Attas dalam ilmu pendidikan yang ditulis oleh Humayulis menjelaskan bahwa istilah murabbi sering dijumpai dalam kalimat yang orientasinya lebih mengarah pada pemeliharaan, baik bersifat jasmani atau rohani. Pemeliharaan seperti ini terlihat dalam proses membesarkan anaknya. Sedangkan istilah mu'alim umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokus pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan atau pelajaran dari seseorang yang tahu kepada yang tidak tahu. Adapun istilah mu'addib menurut Al-Attas lebih istilah mu'alim dan lebih relevan dengan adab pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, guru adalah seorang pendidik, sebutan bagi siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik atau muridnya. Sehingga bagi beliau bertanggung jawab dalam hal anak, sehingga yang paling bertanggung jawab dalam hal anak didik adalah orang tuanya, karena ia ditakdirkan sebagai orang tua anak, sehingga bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan karena suksesnya anak adalah juga menunjukkan suksesnya orang tua. Hanya saja karena perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta kebutuhan hidup sudah sedemikian luas dalam dan rumit, maka orang tua sangat membutuhkan peran pendidik lainnya di bangku-bangku formal ataupun non-formal. Sehingga pada zaman yang telah maju ini, banyak tugas orang tua sebagai yang diserahkan kepada sekolah. Karena hal tersebut lebih murah, lebih efektif, dan juga lebih efisien. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa adab mu'alim adalah akhlak seorang guru dalam mentransfer nilai-nilai pendidikan kepada murid atau peserta didiknya, baik yang tampak maupun tidak tampak. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu adab guru terhadap dirinya sendiri. Adab guru terhadap dirinya sendiri yang pertama adalah ketika seorang guru belajar, ia harus menjadikan ridho Allah Ta'ala sebagai tujuan belajarnya. Ia tidak boleh berniat mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Misalnya memperkaya diri, ingin dikenal, atau memproklamasikan diri bahwa ilmu yang ia miliki lebih baik dari orang lain. Untuk mendapatkan uang, prestasi, popularitas, kehormatan, atau untuk memposisikan diri berbeda dari kebanyakan, atau agar supaya banyak orang yang bekerja untuknya, atau lain sebagainya dari kepentingan duniawi.
Dan hendaknya dia tidak mencemari atau merusak ilmu dan taklimnya dengan sifat tamak terhadap perhatian yang tertuju padanya, baik berupa penghikmatan atau harta atau sesuatu yang lain telah mendapatkan pengajaran. Meskipun dalam bentuk hadiah yang sekiranya bukan karena pengajarannya itu, tentulah hadiah itu tidak dihadiahkan padanya. Jika dipahami dan diresapi oleh setiap guru atau pendidik, akan melahirkan etos kerja yang luar biasa. Seorang guru akan mengajar dengan penuh ketulusan, kesungguhan, dan jauh dari sifat sombong. Sebagai contoh atas hal ini, Imam Nawawi mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang sangat masyhur, menunjukkan ketawaduan dan ketulusan beliau dalam mendidik. Aku ingin agar semua makhluk mempelajari ilmu ini dan tidak satu huruf pun dinisbatkan kepadaku. Adab yang kedua adalah seorang guru harus senantiasa berperilaku baik. Artinya, segala tindak tanduknya harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Imam An-Nawawi menegaskan bahwa guru adalah teladan bagi muridnya. Seorang guru harus berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang sejalan dengan Islam, baik yang tampak secara zahir atau yang tersembunyi. Beliau mengatakan, hendaklah dia berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji dan diridhoi sebagaimana syariat, sebagaimana dan diperintahkan dengannya. Misalnya zuhud terhadap dunia, hidup sederhana, tidak ada keluh kesah atas dunia yang hilang darinya, bersifat dermawan dan berakhlak mulia, menjaga pandangan, sabar, lapang dada, tempat yang keji, bersikap waro, khusyuk, tenang, santun, tawadu, mengurangi tertawa dan banyak bercanda. Seorang guru juga harus bisa menahan dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Dia juga harus memiliki sifat rendah hati, tenang, dan menjaga wibawanya dengan tidak tertawa terbahak, tidak banyak bercanda. Selain itu, seorang guru juga harus memperhatikan penampilannya agar tetap sesuai dengan ajaran-ajaran syariat, seperti memakai wangian, menjaga kebersihan, dan selalu tampil rapi. Adab yang ketiga adalah seorang guru tidak boleh semena-mena dengan ilmunya. Dia juga tidak diperkenankan mendatangi suatu tempat buat semena-mena dengan ilmunya. Sebab ia seharusnya menjaga ilmunya dari perbuatan tersebut, sebagaimana telah dicontohkan oleh ulama salaf. Yang keempat adalah seorang guru jika melakukan suatu pekerjaan yang awalnya mubah, namun di dalamnya ada hal-hal yang dimakruhkan atau bahkan diharamkan, maka ia harus menghindarinya. Karena jika itu akan menghilangkan kewibawaan dan hal-hal lainnya. Begitu pula jika seorang guru melihat muridnya melakukan hal tersebut, maka ia harus mengingatkan mereka agar mereka mengerti mana yang lebih bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak, agar terhindar dari dosa yang mereka tidak ketahui. Dengan demikian, kita mengetahui kebermanfaatan ilmu pengetahuan. Yang kelima adalah seorang guru harus menjauhi sifat-sifat tercela, seperti suka mengancam, riya, pamer, menghasut, atau bertingkah sombong. Dia juga tidak diperbolehkan menghina atau mempermalukan orang lain. Karena itulah seorang guru harus memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan berdoa dan bertawakal kepada Allah dalam setiap urusannya, sehingga ia mengilmui dengan baik materi yang akan disampaikan, mampu memahami kondisi murid-muridnya, serta tahu bagaimana mentransfer materi dengan mudah kepada murid-muridnya. Beliau berkata, dan hendaklah ia selalu mendekatkan diri pada Allah Ta'ala secara zahir dan batin, merutin Al-Quran, menjaga salat-salat sunnah, membiasakan puasa, dan lain sebagainya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, bertawakal padanya dan menyerahkan setiap urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab guru terhadap dirinya yang keenam adalah hal yang tidak kalah penting ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk diperhatikan oleh seorang guru adalah memuliakan ilmu dan tidak merendahkannya.
Misalnya dikemukakan oleh beliau, oleh Imam An-Nawawi, tidak pergi dengan ilmu menuju ke tempat atau rumah seorang yang akan mempelajari ilmu dari. Meskipun ia yang akan belajar itu adalah seorang pejabat atau penguasa, dan hendaknya ia menjaga ilmu dari hal yang demikian sebagaimana dilakukan oleh para salaf. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi sebagai contoh atas apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi ini meriwayatkan kisah Imam Malik rahimahullah yang diminta oleh Khalifah Harun untuk membaca kitab Al-Mutawatta. Sebelumnya Harun Ar-Rasyid berkata kepada Imam Malik, "Wahai Abu Abdillah, aku ingin mendengar Al-Mutawatta darimu." Maka Imam Malik menjawab, "Baik wahai Amirul Mukminin." Harun Ar-Rasyid mulai bertanya, "Kapan?" Imam Malik menjawab, "Besok." Maka Harun Ar-Rasyid duduk menunggunya, dan Imam Malik pun duduk di rumahnya menunggu Harun Ar-Rasyid. Tatkala semakin lama, maka Harun mengirim utusan kepada Imam Malik lalu memanggilnya. Kata, "Wahai Abu Abdillah, aku terus menunggumu seharian ini." Maka Imam Malik menjawab, "Aku juga menunggumu seharian, wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Baik, selanjutnya kita masuk ke adab guru dalam belajar. Tapi untuk adab guru dalam belajar ini, insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Willy Rahman. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar? Silakan sedikit. Suara terdengar? Iya, Yang Ustaz, ada, silakan. Allah. Di sini Ana akan melanjutkan apa yang telah disampaikan kepada Ustaz Zubair. Adab ketiga yakni adab guru dalam belajar. Seorang guru hendaknya bersungguh-sungguh dalam aktivitas keilmuannya, seperti banyak membaca, menggali hal baru, atau melakukan penelitian-penelitian ilmiah. Sebagai dalil atas hal ini, beliau mengutip perkataan salaf mengenai pentingnya keseriusan dan hubungan terhadap ilmu. Misalnya, perkataan ringkas tapi syarat makna dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang memfokuskan wajah baguslah ilmu. Yaitu hendaknya seorang guru fokus terhadap ilmu, memusatkan konsentrasi pada ilmu. Jika ia mendengarkan ilmu dari orang lain, maka fokus terhadap suara, wajah, dan tingkah lakunya. Dalam belajar, seorang guru harus bisa mengambil ilmu dari siapa saja. Artinya perbedaan umur, nasab, ketenaran, atau bahkan agama sekalipun. Tidak boleh menjadi penghalang dalam proses belajarnya. Ia harus memiliki ambisi untuk mengambil faedah keilmuan dari siapapun. Dan untuk hal-hal yang ia tidak ketahui, maka ia tidak boleh malu untuk menanyakannya. Karena ilmu itu tidak akan bisa dipelajari oleh orang yang malu bertanya dan orang yang sombong. Mengutip perkataan Mujahid, tidaklah mempelajari ilmu seorang yang pemalu dan sombong. Perkataan ini menasihatkan kepada siapapun termasuk seorang guru untuk tidak malu bertanya atas apa yang belum diketahuinya dan tidak merasa sombong untuk mengambil ilmu dari selainnya. Karena ilmu akan terhalangi dari sifat malu dan sombong. Said bin Jubair rahimahullah mengatakan, seorang masih saja disebut sebagai orang yang berilmu selama ia menuntut ilmu. Sekiranya dia meninggalkan ilmu karena menganggap bahwa telah ilmu padanya, maka dialah orang yang paling bodoh. Meskipun seorang guru telah memiliki derajat yang tinggi dan terkenal dengan keilmuannya, hendaknya ia harus menyadari bahwa selalu ada hal baru yang masih belum ia ketahui. 4. Ada guru dalam mengajar. Mengajar adalah asas yang dengannya agama Islam tegak dan dengannya pula kebenaran ilmu diyakini. Mengajar menurut Imam An-Nawawi adalah perkara yang sangat penting dalam Islam. Semulia-mulianya ibadah dan sebab terrealisasi ibadah supaya Allah Subhanahu wa taala berfirman,
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya. Quran surat Al-Imran ayat 187. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'in. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Quran Al-Baqarah ayat 159. Dalam sebuah hadis bidak jalur, Nabi SAW bersabda, setelah yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ada beberapa etika atau adab guru dalam mengajarkan ilmu kepada muridnya. Di antaranya, yang pertama, ketika mengajar biasa berniat untuk meridha Allah Ta'ala. Seorang guru harus bisa menjadikan mengajar adalah sebuah aktivitas peribadatan. Ini akan menjadikan dia tidak tinggi, sekaligus suatu peringatan agar seorang guru jangan sampai kehilangan tabungan dalam aktivitas mengajar. Tidak jadikan sebagai karena kepentingannya, hendaknya ikan dipikirkannya bahwa mengajar adalah aplikasi ibadah tersebut menjadi rangsangan yang teruskan niatnya. Menjadi motivasi baginya untuk tetap menjaga niatnya dari berbagai hal yang makruh, serta menghadirkan rasa khawatir akan hilangnya keutamaan ini dan kebaikan yang besar ini. Dalam praktiknya, ada sebagian para guru yang belum meniatkan ibadah dengan mengajarnya itu, atau belum sanggup memurnikan niat mengajarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kondisi mereka yang demikian itu menurut Imam An-Nawawi tetap diberi ruang untuk mengabdikan ilmunya dengan mengajar. Karena selain para murid mendapatkan manfaat dari pengajarannya, juga diharapkan berkah dari ilmu yang diajarkannya itu memberi pengaruh positif terhadap perubahan niatnya. Sebagaimana ungkapan banyak salaf, kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah, maka ilmu susah didapatkan kecuali diniatkan karena Allah. Maksudnya, bahwa efek dari aktivitas iman mereka berkutat dengan ilmu menjadikan niat dan tujuan mereka karena Allah. Yang kedua, dalam mengajar, hendaknya seorang guru hendaknya tidak menghalangi siapapun untuk belajar meskipun niat belajar mereka masih belum benar. Sebab kebenaran niat dalam belajar masih bisa diupayakan seiring berjalannya waktu. Mungkin bagi pelajar pemula masih sulit untuk meluruskan niatnya. Hal tersebut bisa disebabkan karena mereka memang belum mampu atau karena belum tahu kewajiban menjaga niat yang benar dalam belajar. Namun, itu tidak berarti mereka harus ditolak. Seandainya seorang menolak, maka itu berarti ia telah menghapus atau menghilangkan jalur-jalur keilmuan. Para ulama berkata, mungkin pada awalnya kita mencari ilmu itu bukan dengan niat karena Allah, tapi abaikan saja, ia akan menjadi karena Allah. Artinya, kelak semuanya akan berubah menjadi karena Allah. Yang ketiga, seorang guru harus cinta dengan ilmu yang diajarkannya. Ia hendaknya menyebutkan keistimewaan ilmu tersebut lengkap dengan para tokoh ulamanya. Sebab mereka para ulama adalah pewaris para nabi dan tidak ada derajat apapun yang lebih tinggi dari predikat tersebut di dunia ini. Yang keempat, seorang guru hendaknya peduli terhadap keadaan murid-muridnya sebagaimana peduliannya terhadap dirinya dan kepada anak-anak kandungnya sendiri. Hendaknya ia juga menyayangi mereka sebagaimana ia menyayangi anak-anak kandungnya. Serta tetap perhatian dan sabar dalam menghadapi sifat-sifat bandel dan keras kepala mereka dengan mengingatkannya kerjaan yang lebih baik. Sebab manusia memang artinya selalu ada kekurangan dalam dirinya. Sekian dari Ana untuk nomor 5 dan seterusnya akan lanjutkan kepada Ustadz Agis pada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suaranya?
Terdengar Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kami melanjutkan adab seorang guru ketika mengajar. Yang kelima adalah seorang guru harus ramah ketika menyampaikan materi pelajaran serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah agar dapat dipahami dengan baik oleh murid-muridnya. Ia harus setia mengawasi, menemani, dan memberikan nasihat serta menunjukkan kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang penting untuk dipelajari, sekaligus mengingatkan mereka agar tidak egois dengan keuntungan pribadinya masing-masing. Yang keenam, seorang guru tidak diperkenankan mengajarkan materi-materi yang masih belum bisa diterima oleh murid-muridnya, sebab itu akan amat menyusahkan. Seandainya ada seorang murid yang menanyakan hal tersebut, maka ia tidak boleh menjawabnya. Hal yang harus ia lakukan adalah dengan memberikan pengertian bahwa hal itu bisa berbahaya dan tidak ada manfaatnya untuk dirinya saat itu. Tentu cara menolaknya dengan cara yang ramah dan lembut. Ketujuh, seorang guru dalam mendidik murid dilakukan secara bertahap dengan adab yang mulia, akhlak terpuji, menciptakan kondisi yang rileks dengan perincian yang mudah dan jelas. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, dan hendaknya seorang guru mendidik muridnya secara bertahap dengan adab yang mulia, dengan akhlak terpuji, dan dengan merilekskan jiwanya melalui pendidikan dan perincian yang mudah, dan hendaknya konsistennya terhadap hal ini mencakup semua urusannya, yang tersembunyi atau yang nampak. Kedelapan, jika seorang murid bertanya mengenai sesuatu yang aneh, maka seorang guru tidak boleh merendahkannya dengan pertanyaan itu. Sekiranya ia ditanya oleh murid berkaitan dengan sesuatu yang tidak ia ketahui atau di luar dari inti pelajaran yang belum ia pahami, maka hendaknya ia mengatakan, saya tidak tahu atau saya belum memahaminya. Janganlah ia merasa sombong dari mengatakan hal tersebut. Karena di antara ilmu orang yang berilmu adalah mengatakan atas apa yang ia tidak ketahui, saya tidak tahu atau hanya Allah yang Maha Tahu. Kesembilan, seorang guru harus semangat dan serius ketika mengajar. Ia juga harus terbuka kepada siapa saja yang ingin belajar. Atas kehadiran murid-muridnya, seorang guru harus menyambutnya dengan wajah yang sumringah, serta tidak mencampur adukan antara urusan pribadinya dengan urusan pembelajarannya. Kesepuluh, adab seorang guru ketika mengajar, hendaknya seorang guru memotivasi murid-muridnya agar selalu memanfaatkan waktu dan menuntut mereka untuk selalu memurojaah hafalan-hafalan, menanyai mereka mengenai hal-hal penting yang telah diajarkan, memberikan penghargaan kepada siapa yang sanggup menghafal dan menjaga hafalannya, memuji, mengumumkan prestasinya selama tidak merusak kepribadiannya dengan sifat ujub atau semisalnya. Sebaliknya, memberi peringatan tegas bagi yang tidak serius, kecuali karena khawatir membuatnya lari. Mengulangi materi untuknya sampai ia menghafal dengan hafalan yang kuat. Ke-11, dalam menyampaikan pelajaran, seorang guru harus bisa menjelaskan tentang pentingnya pelajaran yang ia jelaskan. Dalam prosesnya, ia bisa menjelaskannya sesuai dengan urutan-urutan, mulai dari perspektif tafsir, kemudian perspektif ilmu hadis, kemudian perspektif ilmu usul, kemudian perspektif mazhab fikih, kemudian perspektif perselisihan para ulama atau khilaf, barulah kemudian perspektif perdebatan atau jadal. Ke-12, hendaknya ia duduk dengan penuh wibawa dan dengan pakaian yang putih bersih, memulai pelajaran dengan tilawah ayat Al-Quran, kemudian mengucap basmalah dan memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, kemudian mendoakan para ulama terdahulu dari kalangan guru-gurunya, orang tuanya, para hadirin dan segenap kaum muslimin.
ke-13, seorang guru dalam transfer ilmu kepada murid-muridnya hendaknya dalam kondisi siap dan prima, peka dari berbagai kemungkinan yang berpotensi membuyarkan konsentrasinya dan konsentrasi murid-muridnya. Misalnya seperti diungkapkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan tidak menyampaikan pelajaran dalam kondisi ia terganggu dengannya, seperti sakit, lapar, menahan hadas, terlalu gembira, atau sedang berduka cita. Dan sebaiknya tidak memperpanjang majelis terlalu lama yang menyebabkan para murid menjadi bosan atau terhalanginya mereka memahami beberapa pelajaran atau teliti dalam pelajaran. Karena tujuan dari pembelajaran itu adalah manfaat yang mereka dapatkan dan ketelitian terhadap pelajarannya. Sekiranya kondisi mereka berubah, jadi bosan atau kurang gairah, maka hilanglah tujuan pembelajaran. Ke-14, tidak mencegah atau menghalangi murid dari mempelajari berbagai disiplin ilmu yang mereka butuhkan. Selagi ia mampu untuk itu, Imam Nawawi menasihatkan agar guru hendaknya tidak merasa lebih besar, lebih hebat di hadapan murid-muridnya, melainkan ia bersifat lembut dan tawadu, sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88, yang artinya janganlah sekali-kali kamu menunjukkan kepada pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang-orang kafir itu. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Hijr ayat 88. Dan jika sejalan dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta itu dengan sedekah dan tidaklah seseorang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Dalam hal ini, ayat ini menjelaskan bahwa seorang guru hendaklah merendahkan diri terhadap murid-muridnya. Dan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang yang berilmu, yang tawadu, yang dibenci oleh orang-orang yang sombong, dan siapa yang tawadu karena Allah Ta'ala sungguh telah diwariskan kepadanya hikmah. Ke-15, menyapa setiap murid berdasarkan kedudukan, pemahaman, dan motivasinya. Merasa cukup dengan isyarat bagi siapa yang memahaminya dan dengan pemahaman yang benar, dan memperjelas sebuah perumpamaan kepada selainnya. Mengulangi sesuatu dengan siapa yang berat menghafalkan sesuatu itu kecuali dengan pengulangan. Dan menyebutkan hukum-hukum dengan jelas, dengan contoh-contoh di luar dalil bagi siapa yang belum menghafal dalil. Sekiranya murid tidak tahu sebagian dalil, maka ia menyebutkan sebagian dalil tersebut untuknya. Dan menyebutkan dalil-dalil yang mengandung makna ganda, dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dan menetapkan dalil-dalil sesuai dengan hukum suatu permasalahan dan dalil yang mendekatinya. Ke-16, sebaiknya majelisnya luas, tidak meninggikan suara melebihi kebutuhan, dan tidak pula merendahkan suara yang memungkinkan sebagian murid terhalangi dari pemahaman yang sempurna. Menjaga majelisnya dari kegaduhan dan dari peserta yang buruk adabnya dalam pembelajaran. Sekiranya tampak keributan dilakukan oleh salah satu peserta, bersikap lembut menghentikan keributannya sebelum merambah ke yang lain, dan selalu mengingatkan bahwa berada di majelis harus diniatkan karena Allah Ta'ala, sehingga tidak pantas untuk saling berdebat dan bertengkar.
Yang harus dilakukan adalah kasih sayang dan ketulusan, saling memberi manfaat satu dengan yang lain, dan menyatunya hati dalam kebenaran dan tercapainya faedah. Yang terakhir ke-17, seorang guru menurut Al-Imam Nawawi hendaknya memperhatikan absensi kehadiran murid-murid dan mempertanyakan siapa yang gaib dari mereka. Dan sekiranya seorang guru berhalangan mengajar anak-anaknya, hendaknya ia menugaskan muridnya mengulangi pelajaran agar semakin menguat hafalannya itu. Sekiranya ada sesuatu permasalahan membebani mereka, maka hendaknya mereka menyerahkan solusi dan penjelasannya kepada syekh. Demikian penjelasan adab mengenai adab guru ketika mengajar yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke Ustadz Ubaidillah untuk melanjutkan. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua bab. Terakhir adalah penutup dan kesimpulan serta saran. Dari semua penjelasan di atas, penulis atau penyusun kami menyimpulkan bahwa adab seorang guru terhadap dirinya yaitu memurnikan niat karena Allah, serius dan tulus serta sungguh-sungguh berakhlak dengan akhlakul karimah, selalu berzikir, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusannya, memuliakan dan tidak merendahkan ilmu. Seorang guru harus selalu memperhatikan adab atau etikanya di dalam dunia pendidikan, mulai dari etika personal, etika belajar, dan etika mengajar, karena hal ini begitu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan murid-muridnya. Yang terakhir, kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak kesalahan, ya, terutama dalam metodologi penulisan, lalu kemudian penulisannya itu sendiri, seperti misalkan masih ada beberapa kalimat yang tidak terspasi. Maka dari penjabaran yang tadi sudah kami jelaskan, kami mengharapkan kritik dan saran dari kawan-kawan sekalian, dan jika ada pertanyaan atau kritik serta saran yang ingin disampaikan setelah ini, kami persilahkan. Tafadhal bagi yang ingin menyampaikan kritik atau saran serta pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, dan sekiranya nanti kami mampu menjawab, insya Allah kami jawab. Dan kalau misalkan kami tidak mengetahuinya, insya Allah kami catat dan akan kami sampaikan kepada Al-Ustadz yang pengampu. Silahkan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberi kritik atau saran. Tafadhal. Bismillah, uridu soal ya Ustaz. Tafadhali. Nah, di poin yang mengatakan dalam belajar, seorang guru harus bisa mengambil ilmu dari siapa saja. Artinya perbedaan umur, nasab, ketenaran, atau bahkan agama sekalipun tidak boleh menjadi penghalang dalam belajarnya. Nah, ilmu di sini apakah ini ilmu yang berkaitan tentang duniawi ataukah masalah agama? Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menuntut ilmu kepada ahli bid'ah yakni atau orang-orang kufar? Nah, sekian. Syukron. Taib. Jazakillah khairan. Tafadhal bagi teman-teman yang ingin menjawab. Silakan Ustaz Agis. Atau yang lain.
jika belum ada, yang dimaksud di sini pada poin mana tadi? Tentang menuntut ilmu, ya boleh mengambil ilmu dari siapa saja. Ini berkaitan dengan ilmu tentang dunia, ya. Kalau agama sudah jelas tuntunannya bahwa kita hanya boleh mengambil ilmu dari orang-orang yang memang menguasai dalam bidang tersebut. Jadi kalau untuk ilmu agama, kita hanya diperbolehkan mengambil ilmu dari orang yang memang sudah memiliki kualifikasi gitu, ya, yang sudah terpercaya. Adapun untuk urusan dunia, maka boleh mengambil ilmu dari siapapun selama itu bermanfaat untuk kita. Itu mungkin. Yang lain ada yang mau menambahkan? Tafadhal. Saya menambahkan dari penjelasan Ustaz tadi mengenai dalam belajar seorang guru harus bisa mengambil ilmu dari siapa saja, perbedaan umur, nasab, ketenaran, atau bahkan agama sekalipun. Artinya seorang guru haruslah memiliki wawasan yang luas, baik dalam hal ilmu agama maupun ilmu dunia. Atau harus belajar terhadap seorang anak kecil pun, perbedaan umur misalkan apabila itu diperlukan, apabila ada ilmu di dalamnya, itu tidak menghalangi seorang guru untuk belajar kepadanya dan mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat, apa yang didengar dan disampaikan. Tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi dilihat apa yang bisa diambil hikmah dari apa yang disampaikan. Mungkin demikian tambahan yang bisa saya sampaikan. Yang lain ada yang menambahkan? Cukup insya Allah, Ustaz. Demikian siapa tadi Ustazah yang bertanya, dan penjelasan semoga bisa difahami apa yang kami jelaskan. Nah, Ustaz, syukran. Tafadhal Ustaz Albirza. Nah, ini Ana mau bertanya pada halaman 8. Pada poin ketiga. Seorang guru tidak boleh semena-mena dengan ilmunya. Ia juga tidak berkenankan mendatangkan suatu tempat dan berbuat semena-mena. Nah, maksud pertanyaannya, apa contoh dari perbuatan seperti ini? Karena untuk memahaminya. Syukran, jazakallah khairan. Tafadhal Ustaz Zubair, silakan bisa dijawab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pada poin ini, jadi contoh kecilnya adalah ketika kita mendatangi suatu tempat yang dimana ilmu masih sedikit sekali mendapatkan ilmu di tempat itu, maka kita tidak boleh semena-mena atau tidak boleh membodoh-bodohi orang-orang yang ada di situ. Jadi sebagai contoh kecilnya, misalkan kita sebagai guru, salah satu contohnya adalah murid itu harus selalu taat pada gurunya.
dalam artian selalu taat dalam hal-hal yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini kita jadi mentang-mentang guru itu selalu, jadi kita selalu memerintahkan kepada anak-anaknya segala sesuatu yang di luar batas kemampuan anak, atau misalkan kita menyuruh sesuatu yang kurang baik, mentang-mentang kita akan selalu ditaati oleh muridnya. Terus sebagai contoh kecil itu ya, jadi kita tidak boleh memerintahkan atau ilmu yang kita dapat. Mungkin itu saja dari anak. Yang lain silakan menambahkan jika ada yang kurang atau kurang jelas. Ya, boleh bertanya, Ustaz? Apa yang disampaikan tadi? Siap, silakan Ustaz. Tafadhol. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Zubair di luar saat tadi, saya belum paham, atau mungkin bisa yang seperti ditulis tadi, ini kan yang ditulis sebagaimana telah dicontohkan oleh ulama salaf. Kalau yang dicontohkan oleh para ulama kita seperti apa? Contoh dari poin ketiga tadi. Terima kasih. Taib, mungkin sedikit Ana menambahkan yang poin 3 tadi, ketika seorang guru tidak boleh semena-mena dengan ilmunya, ia juga tidak diperkenankan mendatangi suatu tempat dan berbuat semena-mena. Contohnya mungkin begini, ya, misalkan ada sebuah daerah, ya, ada sebuah daerah yang mana di sana sudah ada ta'lim, ada pengajaran ilmu oleh ustadz yang ada di daerah tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang ustadz lagi yang dia secara keilmuan lebih tinggi. Misalkan dia lulusan Universitas Islam Madinah, gelarnya doktor. Sementara di tempat tersebut sudah ada seorang ustadz yang terbiasa mengajar ngaji di situ, yang hanya lulusan dalam negeri. Nah, ketika oknum tadi mendatangi tempat tersebut, dia merasa bahwa ustadz ini nggak layak mengajarkan gitu. Sementara dia datang tiba-tiba gitu, ya, datang tiba-tiba ke situ, dia menjas bahwa antum ini belum berhak mengajarkan yang begini. Tapi saya lah yang lebih berhak gitu, karena saya lebih tinggi secara keilmuan, gelar saya lebih banyak gitu. Ya, mungkin itu salah satu contohnya. Baik, Anda menambahkan sedikit ya mengenai yang poin ketiga ini, bahwa seorang guru tidak boleh semena-mena dengan ilmunya. Artinya mungkin ini anjuran bahwa seorang guru hendaklah menjaga adab ya, menjaga ijazahnya, menjaga kewibawaannya dengan ilmunya itu, dan sehingga ilmu itu bisa menghantarkan seseorang itu kepada derajat yang baik. Artinya di sini tidak semena-mena itu artinya tidak menggampangkan dengan ilmu. Misalkan dia dengan kapasitasnya dia sebagai guru, misalkan dia mendatangi tempat-tempat yang tidak layak, tempat-tempat yang tidak pantas untuk dia datangi, seperti mendatangi tempat maksiat, mendatangi seorang yang bukan mahram misalkan, itu sehingga apabila dia dilihat oleh orang lain akan menimbulkan fitnah dan akan menjadikannya dia seorang yang terhina dan merendahkan derajatnya. Mungkin itu yang dilakukan oleh ulama salaf, menjaga keilmuannya dengan menjaga akhlak dan adab dalam lingkungan, dalam beradab, dalam bergaul dan dalam lingkungan dan sebagainya. Mungkin itu sebagian sedikit menambahkan. Demikian. Terima kasih. Masya Allah, syukran, jazakallahu khairan.
Taib, ada lagi yang ingin menambahkan atau bertanya atau kritik serta saran? Kita tunggu insya Allah. Apa nih izin Bismillah. bertanya? Udah duluan. Gantian, Ustaz. Oke, siap. Silakan. Oke. Bismillah. Pertama saya ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz semuanya yang telah menyampaikan materinya dengan Masya Allah ya, dengan sangat baik dan lengkap sekali. Di sini saya ingin berdiskusi atau menanyakan satu hal, bahwa kita sebagai seorang pendidik itu sangat membutuhkan peranan orang tua dalam pendidikan anak ya, khususnya peranan orang tua ke pendidikan ya, gini, sebagai seorang guru, kita membutuhkan peranan orang tua dalam pendidikan anak untuk mencapai visi dan misi yang sama, terutama peranan mereka di dalam pendidikan di dalam rumah dan lingkungan di sekitar rumah ya untuk anak-anaknya. Yang menjadi permasalahan adalah hal-hal pembiasaan yang diajarkan di sekolah tidak dibiasakan di dalam rumah, sehingga pendidikan antara di sekolah dengan di rumah itu cenderung berbeda. Nah, secara psikologis itu akan membuat anak itu menjadi bingung seperti itu. Nah, sebagai seorang guru itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada orang tua tapi tanpa terkesan menggurui seperti itu. Contohnya bahwa di sekolah sudah tidak mengajarkan tentang nyanyian, tapi di rumah itu masih bernyanyi itu menjadi satu hal yang wajar seperti itu, Ustaz. Mungkin bisa memberikan saran seperti itu. Oke, atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Taib, silahkan yang lain, teman-teman ada yang bisa memberikan solusi, karena ini memang permasalahan yang kita hadapi sekarang sebagai seorang guru, ya begitu. Apa yang kita ajarkan di sekolah kadang bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi di rumah sebagaimana yang dicontohkan oleh Ustazah tadi. Silahkan bagi rekan-rekan yang punya profesi sebagai seorang guru, bagaimana mengkondisikan kejadian ini gitu. Silahkan. Atau tidak hanya dari kelompok satu saja, dari rekan-rekan yang lain, silahkan kalau memang ada solusi untuk permasalahan yang kita hadapi seperti itu. Dipersilahkan. Ustaz Agis, gimana tanggapannya Ustaz Agis? Yang lain dulu Ustaz Syekh. Ustaz Zubair mana? Ustaz Zubair. Ustaz Agis, fadal. Afan, mau sharing aja. Iya, tafadhal. Iya. Tafadhali. Ya, bismillah. Jadi untuk yang tadi ya, untuk pertanyaannya yang menyamakan persepsi antara di sekolah dan di rumah. Jadi menurut pengalaman saya gitu, alhamdulillah sih so far untuk orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah itu sebagian besar itu memang sudah mengerti ya apa aja yang aturan-aturan yang ada di sekolah, yang masalah musik seperti itu. Mungkin jika memang masih berbeda gitu antara di rumah dan di sekolah. Misalnya untuk orang tua yang bekerja dan di rumah hanya oleh yang mengasuhnya saja, itu mungkin bisa disampaikan kepada orang tuanya gitu, Umu gitu. Maaf Ananda,
kalau di sekolah suka bersenandung gitu. Kalau di rumah bagaimana ya gitu. Lebih ke sharing aja sih. Mungkin nanti kebanyakan kayak umumnya bilang gitu misalnya, oh iya mungkin sama mbaknya di rumah masih nyanyi atau gimana gitu kan. Nah, ya disampaikan aja dengan tidak menjudge ya. Jadi ya apa mungkin boleh disampaikan kepada mbaknya juga gitu. Kalau di sekolah memang tidak bernyanyi, mungkin diberikan kegiatan yang lain selain bernyanyi, selain nonton TV, misalnya seperti itu. Dan juga Masya Allah ya untuk anak-anak zaman sekarang tuh memang udah pandai-pandai sekali. Jadi terkadang justru anaknya gitu yang menyampaikan kepada orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi misalnya di sekolah kita kasih kita kasih pengertian saja yang kuat kepada anaknya gitu. Misalnya nak, tahu tidak bernyanyi itu tidak boleh loh. Begini gini Rasulullah melarangnya, ada hadisnya gitu. Jadi kita memperkuat pijakan kepada anandanya, dan insya Allah dengan seperti itu ada banyak kasus yang bahkan anandanya gitu yang mengingatkan orang dewasa di sekitarnya, misalnya anandanya bertemu dengan omnya, dengan tantenya gitu. Kadang ananda yang mengingat, ada yang menyanyi gitu. Kita kan nggak boleh nyanyi. Bahkan justru kalau misalnya anak-anak itu terkadang lebih frontal ya daripada kita orang dewasa gitu kan. Kita orang dewasa kan menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan baik. Bahkan kalau anak-anak tuh kayak, kita kan nggak boleh nyanyi, itu kan haram gitu. Jadi itu aja sih maksud saya tuh kayak lebih kita perkuat ke anaknya juga di sekolah dan menyampaikan kepada orang tuanya juga, tentu dengan bahasa yang baik, dengan lemah lembut. Seperti itu sih sharing dari saya. Syukran. Ya, Afan, jazakillah. Mute. Tidak ada suara sih. Tidak ada suara. Baik, kita lanjut yang selanjutnya. Atau bagaimana Ustazah tadi yang bertanya dengan sharing yang disampaikan teman-teman. Selain itu di awal ya, kalau pengalaman di sekolah kami di awal memang ketika ayah bunda mendaftarkan anaknya di sekolah kami, maka di sesi pendaftaran biasanya ada interview. Nah, di interview itu kita jelaskan bagaimana sistem pendidikan kita di sekolah gitu. Semuanya ya, semuanya, dan di situ diminta untuk kerjasamanya gitu. Di sesi interview biasanya, sehingga orang tua juga dituntut supaya paham ya, supaya paham dengan pengajaran yang ada di sekolah kita. Ustadz, Ustadz izin bertanya. Ana Dina Zernanda. Izin bertanya Ustadz, dalam poin D, adab terhadap adab guru mengajar disebut guru harus cinta dengan ilmu yang diajarkan. Pertanyaannya, konsekuensi apa yang akan didapat seorang guru bila dia lebih cinta dengan imbalan yang diperoleh daripada ilmunya sendiri? Jika memungkinkan, mohon disertakan dalilnya. Nah, Ustaz. Syukran, jazakillah khairan Ustazah atas pertanyaannya. Ustaz Agis atau yang lain yang ingin menjawab atau rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan, tafadhol.
Ayo. Ya, baik. Sedikit menjelaskan mengenai poin ketiga ini ya. Seorang guru harus cinta dengan ilmu yang diajarkannya. Dia hendaknya menyebutkan keistimewaan ilmu tersebut lengkap dengan para tokoh ulamanya, sebab mereka para ulama adalah pewaris para nabi, dan tidak ada derajat apapun yang lebih tinggi daripada predikat tersebut di atas. Artinya seorang guru harus cinta dengan ilmunya. Cinta dalam hal ini adalah begitu mendalami, begitu menguasai, begitu memegang erat ilmunya itu sehingga dia akan terkenal sebagai orang yang berilmu dalam bidang yang dikuasainya. Artinya dia tidak merendahkan ilmunya dan tidak merasa rendah diri dengan ilmunya dan merasa bahwa ilmunya adalah dengan keyakinan ilmunya adalah ilmu yang benar, dan dengan keyakinan ilmunya adalah ilmu yang bisa bermanfaat orang banyak. Dengan ilmunya dia meyakini bahwa ilmu yang akan mengantarkan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga dengan rasa cinta itulah dia, seorang guru, bisa menyampaikan kepada murid-muridnya dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, dan dengan penuh semangat ya, menyampaikan ilmu secara rinci sehingga orang akan mengenal dia adalah orang yang berilmu di bidangnya dan patut didengar ucapannya gitu. Adapun untuk dalil-dalilnya mungkin nanti bisa kita cari kembali ya, di sini tidak ada menyebutkan dalilnya, mungkin kita pelajari lebih lanjut. Terima kasih. Syukran jazakallah khairan Ustaz Agis. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Tafadhal. Afwan Ustadz, konsekuensi apa yang didapat seorang guru bila dia lebih cinta dengan imbalan daripada ilmunya? Baik, mungkin ini sebagian besar sudah menjadi pandangan umum ya, bahwa memang selalu ada korelasinya antara orang yang berilmu dengan imbalan. Karena mungkin kalau para sahabat salafus saleh dulu, mereka adalah orang-orang yang mandiri, yang dengan hartanya bisa menyebarkan agamanya, menyebarkan ilmunya. Adapun untuk saat ini sebagian pendidik, guru mungkin masih dalam kondisi yang kurang baik ekonominya misalkan, dan masih menggantungkan diri kepada masih menerima imbalan dari ilmunya. Mungkin konsekuensinya adalah bahwa seorang guru memang membutuhkan ekonomi dalam kehidupannya, dan itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Seorang guru menerima upah misalkan di sekolah, seorang guru menerima gaji, ustadz menerima transport misalkan. Tapi sebaiknya seorang guru mengembalikan niatnya, mengembalikan tujuan awalnya, bahwa mengajarkan itu adalah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Adapun dalam hal dia menerima upah, menerima imbalan, itu adalah bukan tujuan utama, dan selama masih membutuhkan, dengan terus berupaya untuk bisa lebih memandirikan diri, tentu tidak menjadi tujuan yang utama. Itu tetap dengan meluruskan niat bahwa mengajarkan ilmu adalah bagian dari ibadah, bagian daripada ibadah menyampaikan ilmunya. Demikian Ustaz. Ustaz, jazakumullah khairan. Saya menambahkan
Tafadhali Ustazah. Nah, berkaitan tentang dalil bahwasanya jika seseorang yang mengajar lebih mencintai mukafaah dari apa yang diajarkan, mungkin kita bisa mendatangkan dalilnya pada hadis arba'in yang pertama yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Mubasyarah bermakna yakni bahwasanya seseorang itu mendapatkan ganjaran tergantung dari niatnya. Jika seandainya dia hanya mengharapkan mukafaah atau gaji dari apa yang dia lakukan, otomatis dia tidak akan mendapatkan yakni pahala dari apa yang dia ajarkan. Jika dia hanya berniat untuk atau jika dia hanya mencintai mukafaahnya saja, yakni. Sedangkan segala amal itu tergantung dari niatnya. Tayyib, syukran. Masya Allah. Jazakillah khairan Ustazah. Bismillah, Afwan Ustaz izin menambahkan. Tafadhali. Bismillah, yang pertama meluruskan niat ya. Niat mengajarkan itu karena Allah. Karena Allah dalam Al-Quran itu, karena lupa ayatnya, la nashtari bihi zamanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Karena ketika kita menjual ayat-ayat Allah, maka ancamannya neraka. Jadi takutlah kita kepada Allah, jangan sampai kita menggadaikan akhirat hanya untuk dunia semata. Karena dunia itu hanya perhiasan. Itu jadi kita lebih ke niat. Karena ancamannya bukan di dunia, tapi nanti di akhirat. Syukran, jazakumullah khairan. Jazakillah khairan. Tafadhal, yang lain ada yang mau bertanya atau menambahkan sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di komentar. Saya mungkin izin menambahkan, sebenarnya bukan menambahkan sih, menambahkan dari tadi ada yang jawab namanya Nurul di sini. Tafadhal Ustaz. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang konsekuensi, ya sekali konsekuensi itu kan apalagi ini niat terhadap ketika seorang guru mengajarkan ilmunya, apakah niatnya untuk duniawi atau ukhrawi, itu kembali lagi ke diri seorang. Yang tahu niat seseorang itu hanya diri mereka sendiri gitu. Dan adapun masalah niat, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau niatnya karena Allah, ya insya Allah akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan. Bahkan para ulama mengatakan ketika kita meniatkan dalam hal kebaikan, suatu kebaikan, ketika kita niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat. Akan tetapi ketika kita meniatkan hanya dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka kita akan mendapatkan seperti apa yang kita niatkan. Jadinya sekali lagi, kalau masalah niat itu kembali ke masing-masing pribadi sih, hanya pribadi kita yang tahu gitu. Adapun ketika masalah adab ini, ya seharusnya memang seorang guru atau seorang pendidik itu harus mengikhlaskan tanpa melihat dunia yang ada, yang meskipun kita lihat kebanyakan sekarang fenomena sekarang ini memang gambaran dunia ini lebih indah gitu kan. Nah, sekali lagi maka kita tetap harus meluruskan niat dan tidak memandang hanya sekedar dunia saja. Karena sebagaimana yang pernah dinasihatkan oleh guru saya dulu, saya masih ingat sampai sekarang, itu katanya kalau kalian mau murid kalian itu bisa atau bisa dapat memahami, dapat mencerna apa yang kalian sampaikan, maka jangan pernah meniatkan untuk dunia, tapi niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan niatkan untuk itu sebagai ibadah. Tambahan dari tadi. Tapi sebenarnya saya juga ingin menambahkan dari, takutnya kan udah mau habis waktunya kan sampai 45 ini. Saya mau nambahkan satu poin
Ustaz Ubaidillah. Mungkin di sini yang saya lihat walau alam tadi saya mungkin kelewat tapi saya baca-baca ulang tadi takutnya saya ada yang kelewat. Saya baca-baca ulang ternyata ada satu poin mungkin yang harus dimasukkan gitu. Bahwasanya seorang guru itu adalah figur. Seorang guru itu adalah figur, jadinya dia juga harus menjadi perangai atau menjadi contoh untuk muridnya. Ketika mengajarkan sesuatu tentang adab atau ketika seorang guru mengajarkan dia harus sholat tahajud, maka guru tersebut juga wajib atau diharuskan untuk sholat tahajud. Kalau guru itu mengajarkan untuk tidak isbal, misalkan kita kasih contoh isbal gitu kan, maka guru juga nggak boleh isbal. Artinya guru itu harus menjadi perangai atau menjadi contoh untuk seorang murid. Wallahu alam sih takutnya kelewatan kan. Kalau belum ada, maksudnya poin itu baiknya dimasukkan kayaknya. Cocok untuk terhadap murid. Syukron. Berkafik. Baik, Afwan. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Masya Allah ya, dari tambahan Ustadz luar biasa bahwa guru memang seorang figur, atau sebagaimana yang sudah kita tahu, guru itu katanya digugu dan ditiru gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai seorang pendidik itu ya menjadi suri tauladan bagi murid-murid kita. Afwan, ini sudah jam 7:45. Bagaimana Ustadz? Al-Ustadz. Ada beberapa pertanyaan di chat, Ustadz, mungkin bisa dibaca sedikit barangkali. Anda bacakan yang pertama. Bismillah, Afwan, izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap guru yang adabnya kurang bagus karena dikhawatirkan murid-murid menirunya? Silakan, Ustaz Agis dijawab. Bagaimana sikap kita terhadap guru yang adabnya kurang bagus? Mati. Silakan, Ustaz Agis. Menyikapi guru yang kurang bagus adabnya, karena bagaimanapun kalau dia sudah menjadi seorang guru ya harusnya akhlaknya bagus ya, sesuai dengan kriteria menjadi seorang guru. Tapi kadang ada saja banyak oknum-oknum guru yang dia tidak mencerminkan bahwa dia adalah seorang pengajar. Bagaimana tanggapannya, Ustaz Agis atau Ustaz yang lain? Tafadhol. Baik, ini mungkin biasanya dirasakan oleh teman-teman sesama guru, atau mungkin yang diperhatikan dari orang tua murid biasanya memperhatikan adab seorang guru bagi murid-muridnya. Mungkin beliau atau mereka, guru-guru, teman guru atau orang tua murid ini merasa khawatir dengan sikap atau adab guru bagi anaknya yang akan ditiru oleh murid-muridnya atau anak-anaknya. Mungkin ini berkaitan dengan ilmu yang dikuasai oleh guru tersebut ya. Mungkin sama guru mungkin kita bisa saling mengingatkan, dan itu dengan sabar, dengan lembut, dengan tidak mempermalukan guru tersebut di hadapan murid-muridnya. Misalkan kita memanggil ke ruang khusus atau bicara empat mata mengenai adab-adab yang kurang baik tersebut, dan menganjurkan, menyarankan, menasihati guru tersebut untuk bisa lebih memperbaiki adabnya dan bisa lebih memperhatikan
murid-muridnya supaya tidak meniru adab yang kurang baik tersebut. Mungkin dalam hal ini adalah masih ada saling menasihati sesama guru dengan cara yang lebih beradab dan lebih sopan, dan tentunya tidak merendahkan guru tersebut. Demikian mungkin, Ustaz. Lagi ada satu pertanyaan lagi yang di kolom komentar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya adab kita menghadapi anak yang tidak bisa diatur, selalu mengganggu dan suka membantah guru, sementara kalau disampaikan kepada orang tuanya, orang tua cenderung membela anaknya. Bagaimana sebaiknya sikap dan adab sebagai seorang guru dalam menghadapi anak tersebut? Syukran. Silakan bagi para pengajar yang punya pengalaman seperti ini, ditunggu sharingnya. Fadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan jawaban sih, cuma sekedar sharing aja. Tafadhal Ustaz. Karena sebenarnya untuk anak nakal atau anak pintar dan sebagainya itu kan semua fitnah lah ya buat guru. Karena nggak pernah kita temukan di sekolah manapun yang dalam satu kelas itu mungkin anaknya soleh semua, baik semua atau pintar semua. Pasti ada beberapa atau sebagian dari mereka yang bodoh, tidak memiliki akhlak dan sebagainya. Dan begitu juga dengan walinya. Tidak semua walinya itu memiliki akhlak. Pasti mereka juga ada beberapa yang tidak memiliki akhlak. Nah, untuk adab kita bagaimana terhadap siswa tersebut dan walinya, mungkin ya sabar. Karena mau bagaimanapun orang-orang yang seperti itu pasti ada. Mau kita mengajar di sekolah umum atau di pondok pesantren bahkan sekalipun, untuk santri dan wali santri atau misalnya wali siswa yang seperti itu ya pasti ada. Nah, lalu tanggapan kita bagaimana? Tanggapan kita kemungkinan besar ya untuk bersabar. Nah, setelah kita bersabar tetap mendidik anak tersebut untuk menjadi lebih baik dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk walinya ini tetap kita nasihati juga, tapi dalam artian bukan berarti mengatur walinya untuk mematuhi aturan dari pesantren atau dari sekolah tersebut, akan tetapi memberikan pengarahan bahwasanya pesantren kita itu memiliki peraturan yang harus diatur. Dan harusnya wali santri juga tahu atau mungkin perlu kita ingatkan bahwasanya konsekuensi dari masuk ke sebuah instansi atau lembaga atau ke sekolah, maka di situ juga ada konsekuensi untuk memahami peraturan yang terjadi atau yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi kalau misal kita masuk ke sebuah lembaga, maka kita harus paham bahwasanya kita harus seperti ini atau seperti itu dan sebagainya, dan itu semua insya Allah sudah diatur MOU-nya atau aturannya. Jadi mungkin kita cukup mengingatkan kembali kepada walinya, dan kita juga tetap menasehati walinya dan siswanya tersebut. Nah, terus untuk masalah nanti akan berubah baik atau enggak, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjadi perantara dari hidayah tersebut untuk datang atau tidak. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Syukran. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik.
Atau ada tambahan yang lain? Kita masih ada waktu atau sudah selesai ini? Sudah lewat 5 menit, 8 menit bahkan. Silakan Al-Ustaz. Sudah selesai Ustaz waktunya. Zahid. Iya. Dipersilakan kepada Al-Ustaz Abu Zaid MPD. Baik, jazakumullah khairan katsiran pada sahabat semuanya yang telah mempresentasikan makalah hari ini. Luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Ana minta maaf tadi agak terlambat masuk kelas karena tadi malam ada acara Sapri Dakwah di Rejo Agung, Katibung, Lampung Selatan. Sementara di sana sinyalnya miskin. Di Ana harus ke Kalianda dulu baru dapat sinyal. Baik, ini ada beberapa hal tambahan. Kalau untuk seterusnya nanti ya teman-teman yang menulis makalah, kalau mengutip dari buku atau buku terjemahan, ini tolong bahasanya jangan plek seperti buku ya. Nah, kalau bisa diolah untuk bahasa yang mudah dipahami. Nah, kemudian kalau menerjemahkan juga dari kitab aslinya juga lebih baik ya. Jadi bisa diolah bahasanya menjadi bahasa yang mudah dipahami. Ini kan masih makalahnya luar biasa. Ini kan ada beberapa tadi yang ketika kita membacanya kan masih bingung gitu ya, tidak ada penjelasannya. Kemungkinan para penulis langsung mengambilnya plek dari buku ya, tanpa ditambah ataupun diedit terlebih dahulu. Nah, kemudian dari beberapa persoalan tadi ya, ini yang paling penting, guru itu bukan hanya memberi mampu memberikan contoh, tapi harus bisa dijadikan contoh oleh para muridnya. Artinya guru harus menjadi uswah hasanah, teladan bagi para muridnya. Nah, kemudian ketika ada persoalan, ketika ada murid, kemudian orang tua yang secara tanda kutip ya belum memahami Islam dengan baik, nah ini bagaimana caranya? Nah, ini sebenarnya para ulama telah menyampaikan salah satu solusi yang terbaik. Di antaranya Imam Burhanuddin Arzanuji dalam kitab At-Ta'lim Muta'alim ya. Nah, jadi ada 3 komponen pendidikan. Yang pertama orang tua. Nah, orang tua di sini harus dipahami ayah dan bunda. Kemudian murid. Nah, kemudian yang berikutnya adalah guru. Nah, 3 komponen pendidikan ini harus sekata dalam mendidik anak. Nah, jika sekiranya orang tua dan murid semangat, sementara gurunya itu kurang ya, maka ini tidak akan jalan sebuah konsep pendidikan. Begitu juga jika guru semangat, kemudian orang tua tidak semangat, murid semangat, ini juga tidak jalan. Ataupun orang tua dan guru semangat, namun anaknya susah diarahkan. Ini nggak bisa, harus 3-tiganya. Nah, salah satu contoh konkret yang pernah dipraktekkan dalam hal ini ketika Sultan Mehmed Al-Fatih ya. Mehmed Al-Fatih dalam bahasa kita Muhammad Al-Fatih. Nah, ini antara sang ayah dengan bunda ini sepakat dalam mendidik anak. Begitu juga gurunya ketika itu gurunya yang masih ini ya, Syekh Usman Al-Qaulani namanya kalau tidak salah, ketika gurunya masih kecil. Nah, ini artinya guru orang tua murid harus sepakat dalam hal pendidikan, sehingga apa yang disampaikan di sekolah ini juga diterapkan di rumah. Nah, sekolah anak-anak sudah diajarkan dengan adab-adab Islami, sementara di orang tuanya belum diajarkan, ini akan terjadi simpang siur. Maka usahakan di dalam dunia pendidikan, kita guru itu bagaimana mengajarkan anak-anaknya, juga orang tuanya juga kita ikut ajarkan. Nah, jadi selain kita mendidik anak-anak di sekolah, juga kita mendidik orang tuanya. Artinya ada sekolah yang membuka seperti semacam sekolah orang tua. Dulu hal ini pernah kami terapkan di mall ya, Madrasah Lil Atfal di Cikarang, konsep sekolah orang tua. Nah, kemudian ada buku yang bagus ya, bisa teman-teman baca,
karangan Dr. Abdullah Adwaisi. Nah, ini sudah ada terjemahannya. Kalau buku terjemahannya itu judulnya Menjadi Guru yang Berpengaruh. Nah, penerbitnya Elba ya, Surabaya. Nah, ini teman-teman bisa baca di dalam buku tersebut bagaimana pengaruh guru itu melebihi pagar sekolah. Ini sangat luar biasa. Nah, bisa dibaca dalam buku tersebut. Inilah pentingnya kepribadian seorang guru itu, dia harus lebih dekat kepada Allah. Nah, dengan dekat kepada Allah, Allah akan menundukkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini tambahan dari kami ya, dari Ana. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan kemudahan dalam proses belajar dan menulis. Nah, untuk literasi, teman-teman bisa WhatsApp Ana ya, kalau ingin nambah literasi terkait dengan pendidikan, bisa WhatsApp Ana, nanti Ana kirimkan literasi. Kalau mau yang bahasa Arab, nanti Ana kirim bahasa Arabnya. Kalau yang mau bahasa Indonesia, juga Ana ada beberapa kitab atau buku yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, khususnya dunia pendidikan Islam ya. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi teman-teman yang maju presentasi, jangan lupa ya, Ana juga dikirim file makalahnya, bisa agar Ana bisa juga membacanya dan mempelajarinya. Ya, jazakumullah khairan. Itu tambahan dari Ana. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selanjutnya kami kembalikan kepada moderator ya, silakan. Jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat dan ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 pas di Serang, Banten, maka alhamdulillah perkuliahan kita hari ini sudah selesai. Semoga apa-apa yang kami sampaikan sebagai pemateri, kemudian tambahan-tambahan dari Ustaz dan Ustazah, begitupun juga dengan pertanyaan-pertanyaannya, semoga semua apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma dari kami kelompok 1 mengucapkan jazakumullahu khairan, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang belum sempurna. Kami mengucapkan permohonan maaf. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dipersilahkan untuk rekan-rekan untuk keluar dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar. Tafadhali. Silahkan untuk keluar dari rapat.